Number of students in the class, bla bla bla, increasing every year. Nah, menurut teman-teman, apakah jawaban yang tepat? Di sini ada jawabannya are, is, were, have. Kira-kira manakah yang paling tepat untuk jawaban di sini? Mari kita simak soalnya ya. Di sini untuk subjeknya yaitu the number of students, itu adalah subjeknya ya. Kemudian in the class itu preposition. Kemudian increasing every year. Nah, itu jadi menunjukkan bahwa jumlah siswa di kelas itu meningkat setiap tahunnya, itu ya. Nah, jadi kita di sini membutuhkan verb ya, sesuai dengan yang tertera pada jawabannya atau pilihan jawabannya. Namun kita harus memilih yang paling tepat. Nah, untuk memilih yang tepat kita harus menyesuaikan dengan bentuk subjeknya. Mari kita perhatikan subjeknya di sini the number of students. Nah, di sini ada students. Nah, students ini sifatnya plural ya. Namun teman-teman jangan terkecoh gitu ya, karena ini merupakan soal bentuk subject verb agreement ya. Jadi teman-teman jangan terpaku pada studentnya saja. Nah, di sini kebetulan terdapat the number. Nah, the number itu sifatnya selalu singular gitu guys. Nah, jadi di sini terdapat singular dan plural. Namun di sini yang jadi poinnya yaitu the number ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjeknya yaitu singular gitu guys. Ya, kenapa? Kalau misalkan ada yang nanya kenapa the number itu singular? Ya, karena di sini pakai the. Ya. The itu sifatnya spesifik menunjukkan jumlah, tapi jumlah yang sudah diketahui gitu. Maksudnya jumlah yang sudah kesatuan. Jadi bukan satuan lagi gitu. Misal yang awalnya membicarakan 20 students, nah misalkan 20 siswa itu ya. Kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan tapi tanpa menyebutkan 20 lagi, tapi langsung the number of students gitu. Nah, jadi the number itu sudah merujuk kepada 20 siswa tersebut gitu. Dan kalau kita menggunakan the itu sudah sifatnya singular gitu guys. Tapi kalau misalnya kita menulis lagi 20 siswa ya itu sifatnya plural gitu ya. Dipaham ya mengapa the number itu sifatnya singular karena ada the di situ. Jadi, sudah dapat disimpulkan ya bahwa jawaban yang tepat yaitu yang is. B. Itu paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua, mari kita perhatikan terlebih dahulu ya. When I arrived, she bla 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 the piano. Mari kita perhatikan bahwa di kalimat ini terdapat dua kejadian ya, atau dua peristiwa. Yang pertama, when I arrived, dan juga she bla 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 the piano gitu ya. Jadi ini adalah dua kejadian yang terjadi di waktu bebarengan dan terjadinya itu di masa lampau ya, karena ini ada arrived itu merupakan past verb atau bentuk kedua gitu ya. Nah, jadi ini dapat disimpulkan bahwa ini sifatnya bentuk lampau atau past tense gitu. Yang pertama di sini when I arrive, nah itu bentuknya simple past. Nah, biasanya simple past itu bebarengan dengan tenses yang lain. Nah, sedangkan di sini ini kan belum diketahui ya karena belum ada verbnya. Mari kita perhatikan. Untuk ciri khusus dari tenses biasanya itu yang terjadi bebarengan itu adalah past continuous ya, teman-teman ya. Nah, biasanya past continuous itu bebarengan terjadi dengan past verb. Nah, di sini jadi past continuous gitu ya. Nih. Jadi di sini itu ada dua kejadian. Yang pertama itu past verb yaitu when I arrived, dan juga keduanya itu menggunakan past continuous. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ada kejadian yang sedang berlangsung di mana ada kejadian lain yang juga terjadi gitu ya. Jadi di sini kita harus mencari verb yang tepat untuk melengkapi past continuous tense. Nah, she bla 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 the piano. Kalau misalkan past itu berarti verbnya menggunakan was sama were ya, was atau were gitu. Nah, berhubung di sini subjeknya itu she, jadi kita menggunakan yang tunggal yaitu yang was ya. Jadi setelah itu pasti ada verb ing. Nah, verb ing di sini semuanya ada B, ada C, ada. Jadi yang kurang tepat kita eliminasi dulu ini dan cari yang was yaitu yang C. Jadi B salah ya. Jadi yang tepat yaitu yang C. When I arrived, she was playing the piano. Gitu guys. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3, mari kita perhatikan baik-baik. Di soal ini terdapat
neither dan juga nor. Ini termasuk pair conjunction ya. Pair conjunction. Nah, di mana jika terdapat pair conjunction, ketika kita diminta untuk menentukan verbnya, nah kita harus fokus pada subjek yang kedua atau subjek yang paling dekat dengan letak verbnya. Di mana di sini verbnya sudah terdapat ya, yaitu brought, ini termasuk verbnya. Nah, otomatis berarti subjek yang harus kita perhatikan yaitu di sini the boys. Nah, the boys itu termasuk plural ya guys ya, jangan sampai salah. Di sini subjek yang kedua yaitu plural. Nah, kemudian di sini pada soal ini kita diminta untuk menentukan sesuai yang ada di jawabannya di sini yaitu her, his, their, our atau possessive pronoun ya. Dan kita harus menentukan sesuai dengan sifat dari subjeknya. Subjeknya plural. Berarti kita harus cari yang plural di sini. Untuk yang A dan B itu jelas salah ya, karena itu sifatnya singular. Berarti tinggal C sama D. Nah, sedangkan di sini the boys itu kan sama aja kayak kita menyebutkan mereka gitu kan ya. Mereka. Nah, berarti kalau kita menyebutkan mereka, kita kan atau saya atau kita itu kan tidak termasuk, tidak ikut. Nah, sedangkan di sini terdapat their sama our. Their itu bentuk aslinya atau bentuk subjeknya itu they. Nah, kemudian our itu we gitu ya. Kan they, sedangkan our itu we. Nah, di sini kalau misalkan kita menyebutkan mereka, nah yang tepat kan pasti kan they ya. Kalau misalkan kita atau we, kita kan pasti termasuk ke dalamnya. Sedangkan kita kan nggak termasuk gitu. Jadi yang paling tepat yaitu yang C atau there gitu guys. Paham ya untuk soal seperti ini? Jadi diingat-ingat kalau ada pair conjunction, kita harus fokus pada subjek yang kedua, yang paling dekat dengan verbnya gitu. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Mari kita perhatikan. This book is blah 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 interesting than the one I read last week. Di sini ini bisa disimpulkan ya bahwa di sini ini adalah kalimat perbandingan ya atau comparative. Gitu guys. Di sini karena ada is, kemudian di sini ada adjective, kemudian ada then, dan kemudian ada objek yang dibandingkan gitu dengan subjek. Yang dibandingkan antara this book kan dengan ini. Buku yang dibacanya minggu lalu gitu. Jadi ini adalah sebuah perbandingan atau comparative dalam bahasa Inggris. Perlu diperhatikan ya bahwa untuk rumus comparative degree itu ada subjeknya di sini this book, kemudian ada to be di sini menggunakan is ya. Nah, kemudian setelah itu menggunakan adjektif bentuk komparatifnya gitu ya. Nah, perlu diingat kalau misalkan itu adjektifnya satu suku kata, itu perlu ditambahkan er saja ya di belakang kalimatnya. Gitu. Jadi ini adjektif itu dan plus er di belakangnya. Tapi kalau lebih dari satu suku kata, nah itu tambahkan more sebelum adjektifnya. Itu guys. Nah, mari kita perhatikan di sini untuk adjektifnya yaitu yang ini ya. Yaitu interesting. Interesting itu lebih dari satu suku kata. Nah, berarti nanti di depannya ini harus kita tambahkan more guys. Gitu ya. This book is more interesting than the one I read last week. Nah, seperti itu guys. Jadi jawabannya more ya, yang tepat itu yang A. Kalau yang most ini bukan termasuk komparatif ya. Kalau yang most ini termasuk superlatif nanti, yaitu the most gitu ya. Contohnya. Kemudian kalau very ini bukan, much bukan, gitu ya. Jadi yang paling tepat yaitu yang A, yang more. Karena ini bentuk comparative degree. Jadi menggunakan more atau er di antara adjektifnya gitu. Jadi paham ya untuk materi tentang comparative degree ini. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal kelima. Untuk soal yang kelima, mari kita perhatikan dulu guys. If I blah 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 bird, I would fly to the mountains. Adakah dari kalian yang sudah mengetahui bahwa ini kalimat apa? Nah, jadi kalimat ini adalah bentuk conditional sentence ya, yaitu bentuk yang keberapa guys?
Oke, tepat sekali bentuk yang kedua, tipe 2 gitu ya. Nah, di mana tipe kedua itu rumusnya? Pertama menggunakan past tense plus past future gitu ya. Past future tense. Nah, past tense plus past future. Oh ya, di depannya ada if. Tuh, jangan lupa. If, kemudian plus past tense, kemudian plus past future tense gitu ya. Nah, sesuai kan di sini ada if, kemudian di sini belum ada verbnya ya. Kemudian di sini ada past future, di sini ada future. Nah, karena ada would. Nah, would ini bentuk dari past dari will ya. Nah, di sini adalah past future gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan di depan ini past tense ya, otomatis ini kan pasti ada verb kedua ya, atau bentuk past verb dari verb yang pertama ya gitu. Mari kita lihat jawabannya. Di sini ada am. Nah, yang pertama itu am, salah ya karena ini present. Kemudian B ada were, C ada was. Nah, mari kita simpan dulu. Yang D itu ada B. Ini B ini udah salah ya. Bukan itu jawabannya. Jadi antara B sama C ada were dan juga was. Di sini mari kita lihat. Yang pertama di sini subjeknya itu I. Nah, untuk di conditional tense tipe kedua ini, walaupun itu subjeknya menggunakan I, tapi kita tidak bisa menggunakan to be yang sesungguhnya seperti biasa ya. Itu kalau misalnya di past tense kita bisa menggunakan I was. Tetapi pada bentuk conditional tense bentuk kedua kita harus menggunakan were. Gitu guys ya. Karena ini bentuk perumpamaan gitu ya. Jika aku adalah seekor burung, aku akan terbang ke gunung-gunung gitu ya. Jadi karena ini merupakan sebuah perumpamaan, jadi kita menggunakan were. Jawaban yang tepat yaitu yang B itu guys. Tapi kalau misalkan ini past tense biasa ya, kalimat simple past tense kita menggunakan was karena subjeknya I gitu. Dipaham ya perbedaannya ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman bisa memahami semua soal yang sudah saya jelaskan di sini. Dan bagi teman-teman yang mau mungkin melaksanakan UTBK baik itu mapel lain dan khususnya bahasa Inggris, ya, semoga teman-teman bisa mengerjakan semua soalnya dengan mudah dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan materi-materi yang lain lebih banyak lagi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.